setting DHCP. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke bagian yang kedua? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Bagian kedua, ini saya hapus dulu semuanya ya. Nah, tadi pakai DHCP server ya. Pakai DHCP server. Nah, kita juga bisa pakai router untuk jadi DHCP servernya. Ya. Routernya saya ambil 2911 ya. Router yang lain sebenarnya juga sama ya. Switch, satu buah switch. Terus saya ambil satu PC dulu ya. Terus servernya nanti jadi DNS server nanti. Oke, kita koneksikan ke switch semua. Ya, ininya DNS server. Oke. Ya, misalnya kita kasih IP dulu nih ya. IP-nya sama 192.168.1.1. 24. Nah, saya balik. 6812/24. Nah, kalau yang ini DHCP client. Oke. Saya geser sini aja. Oke, kita setting yang ini DNS server juga setting IP aja ya. Untuk DNS-nya belum kita setting 12 ya. 25.25.250, default gateway-nya 192.168.1.1, DNS servernya 192.168.1.2. Oke, kita konfigurasi IP address-nya dulu, kita konfigurasi di routernya ini. Ke configure terminal interface gigabit Ethernet 00 IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 no shutdown. Ya, kita tunggu sampai hijau semua. Nah, sudah hijau, oke ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP servernya nanti di router. Ya, jadi kalau sekarang ini kebanyakan router itu punya service DHCP juga ya. Dan jadi kalau sekarang yang umum justru DHCP servernya itu berada di router ya, bukan di DHCP server sendiri. Biasanya yang masih pakai DHCP server sendiri itu Windows. Windows Server ya, kalau kita aktifkan Active Directory gitu ya. Ya, kita pakai DHCP servernya juga. Ya, biasanya seperti itu untuk memudahkan ini ya dari sisi security-nya. Akan lebih enak kalau pakai DHCP-nya yang dari Windows juga. Tapi kalau tidak ya kita pakai yang ada di router. Nah, ketika kita mau konfigurasi di router, ya konfigurasi di router kan ini ya, kalau di Cisco BIOS pakainya command line ya, pakainya perintah-perintah baris ya. Jadi kalau tadi di DHCP server enak tadi ya. Nah, sudah ada menunya, tinggal kita isi aja. Maka di sini kalau kita setting router harus ada yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Ya, harus ada yang perlu kita siapkan terlebih dahulu supaya nanti memudahkan untuk konfigurasinya nanti ya. Jadi memudahkan untuk konfigurasinya. Apa yang perlu kita siapkan? Ya,
ada beberapa hal yang perlu kita siapkan misalnya. Yang pertamanya adalah IP yang dikecualikan. Ya, yang dikecualikan ya. Jadi IP-IP yang kita setting bahwa itu digunakan untuk statis. Nah, kita daftarkan dulu IP-nya nanti dari berapa sampai berapa. Kemudian nah ini sama dengan yang tadi ya. Kita ngasih nama pool ya. Di sini nama poolnya harus kita kasih sendiri ya, tidak bisa otomatis nama pool. Pool itu kumpulan IP-nya nanti ya. Kumpulan IP. Istilahnya adalah pool. Kemudian kita buat ya network-nya. Ya, network itu ya ID network-nya. Terus ya, terus informasi-informasi yang lain ya. Default root, dan DNS server. Ya, bisa juga kita kasih domain name, nama domainnya, ya. Tapi tidak wajib ya nama domain. Nah, nanti network ini juga termasuk subnet mask-nya ya, network dan subnet mask. Ya, itu informasi-informasi yang harus kita ini dulu ya, kita siapkan untuk memudahkan kita konfigurasinya. Nah, kita masuk lagi di router ini ya, kita exit dulu supaya masuk ke konfigurasi global. Karena beberapa konfigurasi adanya di konfigurasi global. Ya, untuk IP-IP yang dikecualikan, tadi sama kayak yang tadi aja ya. Untuk IP dari 11 sampai 19, kita cadangkan untuk perangkat-perangkat yang nanti IP-nya statis ya. Jadi, nah perintahnya seperti jadi misalnya dikecualikan dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.9. Maka perintahnya adalah seperti ini. IP DHCP excluded address. Nah, ini formatnya adalah IP awal dan IP akhir ya. IP awalnya adalah 192.168.1.1, IP akhirnya 192.168.1.9. Nah, kita bisa memberikan perintah IP DHCP excluded address itu beberapa kali. Ya, beberapa kali. Jadi misalnya selain IP ini, terus kemudian IP yang di beberapa IP lain yang bisa kita tambahkan lagi ya. Misalnya kita juga cadangkan IP DHCP excluded address IP yang di atasnya 192.168.1.100 saya sampai 192.168.1.254 misalnya ya. Jadi IP-IP yang 100 ke atas juga dicadangkan ya, misalnya seperti itu. Ya, ini contoh aja ya. Kemudian nah berikutnya adalah kita beri nama poolnya, tapi DHCP pool, kita kasih nama poolnya. Nama poolnya apa? Ya terserah sih sebetulnya. Misalnya jaringanku misalnya. Ya, ini IP-nya bebas, namanya bebas saja. Kita tekan enter. Nah, kalau kita tekan enter, kita masuk ke DHCP config. Ya, jadi begitu kita kasih nama poolnya ya jaringanku, kita akan masuk ke DHCP config. Nah, ini perintah-perintah yang berikut-berikutnya ini ada di DHCP config. Perintah pertama adalah network-nya. Network ya, jaringan, ID jaringannya. Ya, jadi sini kita berikan ID jaringannya. Di sini 192.168.1.0 ya jaringannya, ID-nya 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Kemudian default root itu sama default gateway ya.
192.168.1.1 IP-nya router ini. Kemudian DNS server 192.168.1.2. Nah, nama domain ini bebas sih, tidak wajib ya, domain name jaringanku.com misalnya. Nah, ya selesai. Oke, setelah selesai, nah berikutnya kita cek di klien. Apakah klien sudah dapat IP-nya? Di desktop IP configuration kita ganti DHCP. Nah, dia dapat IP-nya. Ya, dia dapat IP address mulai 192.168.110 tadi ya. Karena yang 11 sampai 19 dikecualikan tadi ya. Maka dia dapatnya jadi 110. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau yang tadi ada setting start IP address. Kalau di Cisco router tidak ada start IP address. Tetapi pakainya yang dikecualikan tadi ya, excluded address. Subnet mask-nya benar, terus default gateway-nya benar, dan DNS server-nya juga benar. Nah, itu adalah cara konfigurasi DHCP di router Cisco. Kita bisa cek di command prompt ipconfig. Ya. Sama ini ya, IP address-nya 192.168.110, subnet mask-nya 255.255.250, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Ini kalau ada .2.2 itu ada IP versi 6 ya. IP versi 6 kita pelajari minggu depan. Nah, ini sufiknya jaringanku.com tadi. Nah, kalau kita balik ke router, nah, kita bisa cek ya. Selain tadi ya, kita cek di klien apakah klien dapat IP address, kita juga bisa dicek di server juga ya. Kalau kita N ya, N supaya masuk ke privilege, ada beberapa perintah untuk verifikasi DHCP ini ya. Misalnya ada show running config, kita cek running config tapi khusus yang section DHCP. DHCP ini misalnya seperti ini. Nah, ya konfigurasi tadi yang kita masukkan tadi ya. Ada di sini. Berarti konfignya dicek lagi kalau misalnya ada salah. Ada nggak yang salah? Kalau ada yang salah ya kita perbaiki. Terus kita bisa tampilkan nih show IP DHCP binding. Binding itu untuk mengecek ya. Jadi IP yang sudah dipinjamkan itu dipinjam oleh perangkat mana. Nah, ini baru satu IP yang dipinjamkan ya, 192.168.110. Nah, perangkat yang pinjam itu punya alamat fisik ini. Jadi hardware address-nya itu alamat fisiknya, alamat MAC-nya ya, alamat MAC-nya. Ya, alamat MAC-nya ini. Ini kalau kita lihat tadi ada di command prompt. Oh, tidak kelihatan di command prompt. Di configuration juga nggak kelihatan. ipconfig/all. config/all. Nah, ini ada physical address nih ya. 00D0 583D9320. Nah, ini mestinya sama dengan yang ini. 00D0 583D9320. Oke, saya kita tambahkan satu PC lagi. Ya, satu PC. Kita koneksikan ke switch. Kita tunggu supaya hijau dia. Masuk ke desktop. IP configuration. Ya, kita tunggu supaya hijau dulu supaya langsung dapat IP. Ya, sudah hijau, kita pilih DHCP, requesting IP, nah, dia dapat yang 111. Nah, kita balik lagi ke router ya. Kita cek lagi bindingnya, nah sekarang sudah ada 2. Oke. Nah, itu untuk ngecek ya, IP berapa saja yang sudah dipinjamkan, terus kliennya yang mana, ya klien yang mana yang meminjamnya. Ya,
Itu setting DHCP server di router. Ya, setting DHCP server di router. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjut lagi? Belum ada? Belum, Pak. Oke, nah sekarang saya tambahkan satu network lagi. Ya, satu network lagi. Saya tambahkan satu switch dan ya satu PC aja. Connect dari router gigabit Ethernet 01 masuk ke switch dan dari PC 2 juga masuk ke switch. Ya, yang sini nanti juga pakai DHCP juga ya. Jadi ini DHCP client juga. DHCP client. Ini tadi kan IP yang sebelah sini ya. Nah, yang sebelah sini saya kasih IP 192.168.2.1/24. Oke, saya konfigurasi dulu. Ini di privilege masuk ke konfigurasi global, interface gigabit Ethernet 01, IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Shutdown. Oke, kita tunggu supaya hijau. Nah, di sini juga akan saya setting DHCP juga ya, supaya dia jadi DHCP juga. Jadi sama ya, kita setting dulu IP yang dikecualikan berapa, nama poolnya apa, dan seterusnya sama. Cuma jadi di sini kita bisa membuat banyak DHCP ini ya, DHCP untuk melayani jaringan yang berbeda-beda. Di sini jadi kan sudah beda jaringan. Ya, jadi exit dulu supaya masuk ke global config ya. IP pertama ya sama IP DHCP excluded address. Misalnya di sini saya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.100. Nah, misalnya seperti itu. Sorry 2 ya, 21.2.100. IP excluded kurang C. IP DHCP ya, excluded address-nya itu aja, terus ngasih nama pool. IP DHCP pool tadi jaringanku. Nah, di sini dikasih nama misalnya rahasia. Ya, ini sembarangan aja ya saya ngasih namanya. Nah, untuk networknya 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.255.0. Kemudian default root-nya defaultnya 192.168.2.1. Terus DNS servernya ya sama yang tadi ya. Kalau DNS server cukup satu aja ini. Tidak perlu setiap jaringan punya DNS server sendiri. 192.168.1.2. Terus nama domain. Domain name-nya rahasia.com. Nah, misalnya seperti itu. Oke, terus kita cek di PC2 ini ya. Stop di configuration, udah hijau semua ya. Masuk DHCP. Ya, dia dapat IP address-nya 192.168.2.101. Default gateway-nya 192.168.2.1 ya. DNS server-nya 192.168.1.2 ya. Sesuai IP DNS server yang ini ya. Jadi kita nggak perlu DNS server banyak-banyak. Cukup satu aja ya. Kita cek di command prompt IP config. Nah, sudah dapat ya 192.168.2.101.
Default gateway-nya 1.19.21. Kalau pengen tahu DNS-nya, di sini tidak ada DNS-nya, ipconfig/all. Nah, di sini ada DNS servernya, 192.168.1.2. Nah, itu bagian yang kedua ya, konfigurasi menggunakan router Cisco. Menggunakan router konfigurasi DHCP server menggunakan router Cisco. Tadi yang bagian pertama menggunakan server ya, komputer server sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kita masuk ke bagian yang